ini. Nah, kita akan melanjutkan dalam sesi yang kedua ini di penggenapan perjanjian suluh. Penggenapan perjanjian suluh ini diambil dari Kejadian 15 ayat yang ke-13 sampai 21. Mari kita lihat terlebih dahulu ayatnya. Kejadian 15 ayat 13 sampai 21. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ayat yang ke-15, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunan mula, kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Peris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Baik, ini adalah firman Tuhan. Terakhir kita telah melihat bersama-sama tentang sejarah penebusan, bagaimana Yesus itu menjadi pusat sejarah penebusan. Yesus adalah pusat sejarah penebusan. Ketika berbicara mengenai sejarah penebusan, itu menunjuk kepada Allah bekerja memulihkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya sejarah penebusan ini mencakup peristiwa penciptaan, kejatuhan, kemudian ada peristiwa pemulihan. Dan kalau kita lihat peristiwa pemulihan ini, di bagian inilah kita melihat bagaimana perjanjian-perjanjian dari Allah yang ada dalam Alkitab itu semua digenapi satu persatu sampai Yesus Kristus datang, dia menggenapi semua perjanjian tersebut. Lebih lagi, dia akan datang kembali untuk menyempurnakannya. Nah, um, kita telah melihat tentang jenis perjanjian, yaitu ada tiga: perjanjian perbuatan yang dibuat antara Allah dan Adam, manusia. Yang kedua itu perjanjian penebusan antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dan ini merupakan suatu perjanjian yang berisi Yesus harus datang sebagai benih perempuan apabila manusia itu jatuh dalam dosa. Kemudian perjanjian tersebut digenapi dengan darah di kayu salib. Jadi Yesus harus datang sebagai manusia, Mesias yang dinantikan. Dan perjanjian yang ketiga, jenis yang ketiga itu adalah perjanjian kasih karunia. Ini adalah perjanjian antara Allah Bapa dan manusia. Ini yang kita bahas minggu sebelumnya, bagaimana perjanjian tersebut dari zaman ke zaman itu didirikan oleh Allah, dibuat oleh Allah berdasarkan kasih karunia-Nya bagi manusia yang jatuh dosa. Yang pada akhirnya Eric Sawyer, seorang ahli teologi, dia menyatakan bahwa dari antara perjanjian-perjanjian di dalam Alkitab, perjanjian suluh yang Allah dirikan dengan Abraham di Kejadian pasal 15, ini mengandung makna yang sangat mendalam dan berhubungan erat di dalam sejarah penebusan. Jadi tentang perjanjian-perjanjian tersebut, saya referensikan buku yang ketiga, Sejarah Penebusan, dengan judul Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan, yang ditulis oleh Dr. Abraham Park. Baik, kita akan masuk ke dalam tema hari ini. Dalam tema hari ini, kita akan lihat mengenai penggenapan perjanjian suluh. Penggenapan perjanjian suluh. Ketika berbicara mengenai perjanjian suluh, Kejadian 15 ayat 5 sampai 21 ini berbicara tentang pemulihan dan pengembalian Kanaan. Pemulihan dan pengembalian Kanaan. Bagaimana Kanaan ini akan dipulihkan kepemilikannya. Dan Kanaan ini bicara tentang umat Israel atau keturunan Abraham yang akan memulihkan atau memiliki kembali tanah Kanaan. Pada akhirnya perjanjian suluh ini berbicara tentang orang yang percaya yang pada akhirnya akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Orang yang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kita lihat di Mazmur 106 ayat 24, dikatakan bahwa Kanaan itu merupakan tempat yang indah. Seindah apapun tempat di bumi ini, tetapi tidak ada yang lebih indah daripada sorga, gitu ya. Karena ada lagi yang lebih indah, gitu ya. Aspal aja di sana dari emas. Ya, mungkin Bapak Ibu semua pernah dengar suatu cerita, ada seorang yang kaya raya, setelah dia menghabiskan seluruh kehidupan dia itu untuk mengumpulkan harta. Dan ketika dia mengumpulkan harta itu, dia menampung emas yang sangat-sangat banyak. Ketika malaikat maut menjemput dia bilang, boleh nggak saya bawa ini harta saya sebagai kenang-kenangan katanya. Ini cerita ya. Jadi malaikatnya bilang nggak usah, semuanya ada di sana. Tapi dia insist, dia memaksa, bersikeras ingin bawa. Ya udah, cuma boleh satu backpack katanya. Jadi dia buka lemari besinya, bawa semua emas-emasnya dengan berat yang luar biasa. Dia pikul itu dia dan naiklah dia di depan pintu gerbang sorga. Dia sangat terkejut ketika pintu gerbang sorga itu dibuka. Ternyata jalanannya terbuat dari emas yang dia sementara pikul-pikul gitu ya. Malu. Karena malu jadi dia makin minggir, makin minggir, makin minggir, makin minggir. Terus dia lepaskan backpacknya dia. Tiba-tiba muncul suara. Dia larang buang sampah sembarangan katanya. Jadi hal yang terindah di dunia ini tidak ada yang bisa menyamai kerajaan surga. Itu sebabnya itu menjadi tempat kita harus masuk ke sana. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita dan ingin melakukan yang baik bagi kita. Sebagai orang tua, kita tentu ingin yang baik dan indah bagi anak-anak kita. Sama karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, ya meskipun Adam jatuh dosa, tetapi sisa-sisa karakter itu kan masih di dalam kita lah ya. Ya, puji Tuhan ini iman ya. Jadi kita pun memiliki kasih, kasih yang ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita. Sama seperti itu Tuhan ingin berikan tanah Kanaan bagi orang Israel. Ini merupakan suatu tempat yang melambangkan kerajaan surga. Pada akhirnya kalau kita baca di Kejadian 15 ayat 17 sampai 18, di situ ada penegasan perjanjian. Dari antara berbagai perjanjian di dalam Alkitab, perjanjian dengan Adam, perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Musa, dengan Daud, dengan Yeremia, Yeskiel, semua perjanjian-perjanjian tersebut itu hanya Allah sampaikan saja. Ya, Allah hanya sampaikan saja, berfirman. Tetapi khususnya dalam perjanjian sulu ada penegasan dalam perjanjian itu. Ada sulu berapi yang lewat di antara potongan-potongan daging. Itu sebabnya uh, ini disebut sebagai perjanjian sulu. Karena sulu di dalam Alkitab melambangkan hadirat Allah. Jadi Allah yang lewat di antara potongan-potongan itu. Maksudnya apa? Kita tahu berit dalam bahasa Ibrani berit itu artinya perjanjian merupakan suatu tindakan yang biasa dilaksanakan di timur dekat kuno di zaman dulu. Kalau orang mau bikin perjanjian dua pihak mereka sepakat tentang suatu hal maka mereka akan ambil binatang belah dua kemudian kedua pihak lewat di tengah-tengah potongan itu. Nah, artinya orang yang melanggar akan berakhir seperti binatang itu. Jadi berit perjanjian ini menunjuk kepada perjanjian yang mempertaruhkan nyawa. Dalam hal ini, Allah yang lewat di antara potongan-potongan daging itu menunjukkan bahwa Allah pasti menggenapinya. Allah pasti menggenapinya. Abraham dia tidak lewat di situ. Ya. Jadi um, mari kita lihat tentang isi dari perjanjian sulh. Jadi yang pertama kita lihat isi perjanjian. Intinya perjanjian sulh itu berbicara tentang dua hal. Itu janji tentang keturunan di ayat 5 pasal 15 ayat 5 dan 6. Kemudian janji tentang tanah. Janji tentang tanah itu mulai ayat yang ke-7 sampai ayat 21. Bagaimana proses keturunan Abraham akan memperoleh tanah Kanaan yang dijanjikan. Itu semua proses penggenapan memperoleh tanah yang dijanjikan itu dijabarkan dengan detail di Kejadian 15 ayat 7 sampai 21. Nah, kalau kita lihat Allah membawa Abraham em,
Kalau kita baca Kejadian 15 ayat 1, Allah datang menemui Abraham dan Abraham berkata bahwa Tuhan, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Gitu ya. Karena Tuhan pas datang, Abraham, ketahuilah upamu sangat besar, katanya. Janganlah takut, upamu sangat besar. Jadi Tuhan tahu bahwa Abraham ini sementara dalam keadaan yang takut. Kenapa dia takut? Ini ada hubungan dengan apa yang terjadi di Kejadian pasal 14, yaitu Perang Dunia Pertama yang dicatat dalam Alkitab. Nah itu kalau kita lihat, Abraham dia menjawab pernyataan Tuhan dengan berkata, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Aku tidak ada keturunan. Yang akan menjadi pewarisku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Tuhan bilang, no, dari tubuhmu sendiri engkau akan mendapatkan keturunan. Enggak berhenti di situ. Tuhan bawa dia, coba lihat, lihat ke langit, hitung bintang-bintang itu. Bisa kamu hitung? Nggak bisa. Demikianlah banyaknya keturunanmu. Pada akhirnya, berapa banyak keturunan Abraham hari ini? Banyak sekali. Banyak sekali. Galatia 3 ayat 7, ayat yang ke-29, di situ dinyatakan bagaimana setiap orang yang menjadi milik Kristus, mereka lah keturunan Abraham. Kita semua, saya percaya, dan juga anggota keluarga kita. Ya, dalam Yesus Kristus kita menjadi keturunan Abraham. Akan tetapi ketika berbicara mengenai janji tentang tanah, Abraham bertanya di ayat yang ketujuh. Uh, Allah berkata di dalam ayat yang ketujuh bahwa tanah ini, tempat kau berdiri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Abraham tanya, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan menerima tanah ini? Mulai saat itu Allah menyatakan poin-poin dari perjanjian sulh tentang bagaimana keturunan Abraham akan memiliki tanah Kanaan. Di ayat yang ke-13 sampai 14, Kejadian 15 ayat 13 sampai 14, dikatakan bahwa keturunan Abraham akan hidup sebagai budak selama 400 tahun di negeri asing, katanya. Mereka akan diperbudak selama 400 tahun. Setelah itu, Allah kembali kepada Abraham dan berkata bahwa engkau akan umur panjang. Ya, dalam pengertian dia akan umur panjang, dia akan menutup usia dengan puas dan penuh syukur. Kejadian pasal 15 ayat 15. Kemudian yang ketiga, keturunan Abraham itu akan kembali ke Kanaan pada generasi yang keempat. Ini ayat yang ke-16. Setelah itu, ayat 18 sampai 21, Allah nyatakan batas-batas tanah Kanaan. Batas-batas tanah Kanaan. Jadi, bagaimana perjanjian-perjanjian ini digenapi? Nah, sebelum kita pergi ke penggenapannya, mari kita, kalau bicara tentang seri sejarah penebusan, buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, itu sering berbicara tentang arti nama dan tahun-tahun. Ya, tahun-tahun. Nanti kita akan lihat kenapa kita perlu mengetahui tahun-tahun ini. Kenapa tahun-tahun ini disingkapkan bagi kita? Ya, kita lihat kapan perjanjian sulh ini didirikan. Kapan perjanjian sulh itu didirikan? Kalau kita lihat di Kejadian pasal 15, Kejadian pasal 15 itu perjanjian sulh dibuat. Pasal 16, pasal berikutnya itu ada kisah Abraham atau Abram mengambil Hagar sebagai istri. Sekarang, umur Abraham ketika perjanjian dibuat itu berapa? Berapa tahun? Itu adalah umur 84 tahun. 84 tahun. Dari mana kita tahu ini? Kalau kita baca di Kejadian 16 ayat yang ketiga, Kejadian 16 ayat 3, dikatakan, Kejadian 16 ayat yang ketiga, jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Di sini dikasih tahu bahwa ketika Sarah memberikan Hagar kepada Abraham untuk menjadi istri, Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, katanya. Nah, ini menuntun kita kepada, loh, kapan Abraham, umur berapa Abraham tiba di tanah Kanaan?
Kita akan lihat di Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12, ayatnya yang keempat, dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, jadi dari Haran sampai, kita telah lihat petanya ya, dari Haran sampai ke Tanah Kanaan itu tidak begitu jauh. Sehingga bisa dikatakan bahwa Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran dan tiba di Kanaan. Ya, karena ini merupakan bentuk pencatatan yang apa ya, langsung bersambung gitu ya, langsung bersambung. Ya, setelah dia ke sini, dia pergi ke sini, ke sini, ke sini. Jadi umur 75 tahun, maka Kejadian 16 ayat yang ketiga, umur Abraham ketika Hagar menjadi istrinya adalah 75 tahun tambah 10, 85, ya, 85 tahun. 85 tahun itu Kejadian 16 ayat 3. Kalau kita baca Kejadian 16 ayat 16, satu tahun berikutnya ketika Abraham berumur 86, Ismail lahir. Nah, jadi ketika Abraham itu berumur 85 tahun, perjanjian sulh itu dibuat sekitar 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya. Kenapa itu sekitar 1 tahun sebelumnya? Karena untuk mendapatkan keturunan, setidaknya itu harus dicoba suami istri gitu ya, untuk mendapatkan anak. Tetapi ketika mereka itu melihat tidak ada tanda-tanda memiliki anak, lebih lagi Sarah itu telah mati haid, makanya Abraham langsung setuju. Abraham langsung setuju. Dikatakan bahwa Kejadian 16 ayat yang ketiga, ayat yang kedua, Sarai berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Makanya satu hal yang kita perlu bersyukur, ya bapak-bapak semua saya yakin gitu ya, pasti bersyukur. Jika bapak-bapak itu di posisi Abraham, pasti bapak-bapak akan berkata bahwa apa? Ketika istri bilang, sayang, saya ini kan sudah nggak bisa punya anak. Nanti kita belum ada keturunan. Kamu papa, jadi papa kawin lagi aja. Pasti bapak-bapak semua akan tolak. Betul ya? Benar ya? Pasti akan tolak. Saya tahu itu. Ya, saya yakin pasti akan menolaknya. Ya. Abraham seharusnya bilang memiliki pendirian seperti bapak-bapak semua. Jangan gitu ya. Kita percaya janji Tuhan. Tetapi yang terjadi apa? Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ini yang terjadi. Jadi pada akhirnya, kalau kita lihat, umur Abraham ketika perjanjian dibuat itu adalah 84 tahun. 84 tahun. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya. Ini usia, usia 75 tahun. Ini tahun yang pertama, Kejadian 12 ayat 4, sampai ini, penuh katanya. Sudah 10, telah 10 tahun. Telah 10 tahun. Jadi 10 tahun itu sudah lewat, sudah penuh. Nah, jadi dia masuk ke tahun yang ke-11 maksudnya. Ya, Kejadian 16 ayat 3. Nah, di sini dikatakan ya, telah 10 tahun, gitu ya. Telah 10 tahun. Jadi udah ini udah penuh gitu ya, penuh. Baik. Jadi kita bisa melihat tahun berapakah perjanjian sulh ini dibuat? Jawabannya adalah 2082 sebelum Masehi. 2082 sebelum Masehi. Tahun-tahun di dalam Alkitab, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, apakah kalender yang digunakan di dalam Alkitab di Kitab Kejadian itu sama seperti kalender yang sekarang, gitu ya? Itu tidak sama kalendernya. Tetapi mereka menghitung 1 tahun itu tetap sama, ya, tetap sama. Dan memang ada perubahan-perubahan semua seperti itu. Akan tetapi
em, jumlah tahun-tahun orang-orang yang di dalam Alkitab, misalnya itu Abraham berumur 84 tahun, itu merupakan tahun yang penuh, gitu ya, tahun yang penuh di waktu itu, di waktu itu. Ya, mungkin kalau kita konversi ke zaman sekarang, kita terapkan kita tidak bisa masuk, gitu ya. Tetapi nanti saya sedang mempelajari juga buku yang ke-8, seri sejarah penebusan, dibahas juga mengenai kalender-kalender dalam Alkitab, gitu ya. Jika ada waktu nanti kita terus jalan, kita ada kesempatan bisa bahas mengenai hal tersebut. Waktu apa tahun-tahun di dalam Alkitab dan peristiwa-peristiwa khusus. Jadi bagaimana kita bisa, apakah kita bisa mengetahui, bisa mendapatkan tahun perjanjian sulu ini? Bagaimana caranya? Caranya itu bisa melihat tahun Salomo mendirikan bait suci, ya, mendirikan bait suci. Kalau kita lihat Salomo mendirikan bait suci itu pada tahun yang keempat pemerintahannya. Tahun yang keempat pemerintahannya. Alkitab tidak mencatat itu tahun berapa. Tetapi luar biasanya Allah mengizinkan sejarah dunia mencatat bahwa Salomo menjadi raja itu tahun 970 sebelum Masehi. 970 sebelum Masehi. Maka tahun keempat pemerintahannya berarti kita kurangin, betul ya? Karena ini semakin menuju Masehi itu berkurang. Jadi kita kurangin 970 dikurang 6 3 tahun, tahun dikurangi 4 tahun, maka kita mendapatkan Salomo mendirikan bait suci itu pada tahun 966 sebelum Masehi. Luar biasanya kalau kita baca di 1 Raja-Raja 6 ayat 1, 1 Raja-Raja 6 ayat 1, tahun Salomo membangun bait suci itu bertepatan sudah berlalu 480 tahun sejak orang Israel eksodus katanya. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Maka kita bisa tambahkan karena ini kita pada akhirnya mau mundur, kalau tadi kan maju, ini kita mundur, kita jumlahkan. Jadi 966 ditambahkan 480, maka kita akan mendapatkan eksodus dari Mesir itu adalah tahun 1446 sebelum Masehi. Sampai di sini kalangan teolog konservatif setuju dengan pandangan ini. 1446 sebelum Masehi. Dan kita tidak berhenti di sini. Ketika orang Israel eksodus dari Mesir, ketika orang Israel itu eksodus dari Mesir, keluar dari Mesir di tahun 1446, kita bisa mengetahui kapan itu orang Israel masuk ke Mesir. Keluaran 12 ayat 40 sampai 41 dikatakan bahwa orang Israel tinggal, oke, tinggal atau berdiam di tanah Mesir selama 430 tahun. Itu dicatat di Keluaran 14 ayat 40 sampai 41. Maka kita bisa tahu Yakub membawa 70 anggota keluarganya masuk ke Mesir itu dengan cara gimana? 1446 ditambah 430. Maka kita akan menemukan, maaf ini eh, saya ganti dulu ya supaya tidak membingungkan. Ini saya 1876. 1876. Oke. Iya. Jadi 1876. 1876 sebelum Masehi itu merupakan tahun Israel atau Yakub masuk ke Mesir. Pada waktu itu, kalau kita baca di Kejadian 47 ayat 9, Firaun bertanya kepada Yakub, "Bapak umur berapa?" Hebatnya, Alkitab mencatat bahwa Yakub menjawab, "Tahun-tahun pengembaraanku itu selama di dunia ini tidak seperti tahun bapak-bapak leluhurku yang lain. Aku saat ini udah umur 130 tahun," katanya. Dari sini kita bisa menemukan tahun berapa Yakub lahir. Itu adalah 1876 sebelum Masehi ditambah 130. Maka kita akan tahu Yakub lahir tahun 2006 sebelum Masehi. Ketika Yakub lahir, Ishak umur berapa? Umur 60 tahun. Kejadian 25 ayat 26. Maka kita bisa tambahkan 2006 tambah 60, kita menemukan tahun kelahiran Ishak itu adalah 2066 SM. Dan Ishak, ketika Ishak lahir di tahun 2066 sebelum Masehi, papanya umur berapa?
Ya, benar. 100 tahun. Maka Abraham, dia lahir tahun 2166 sebelum Masehi. Kejadian 21 ayat 5. Tentang usia Abraham waktu Ishak lahir itu 100 tahun. Dari sini, ya dari sini mudah kita ingat sebenarnya. Ada 966, 1446, 1876, 2006, 2066, 2166. Mudah gitu ya. Tapi seperti ini, pada akhirnya tahun-tahun di dalam Alkitab itu kita bisa temukan. Dan usia Abraham ketika perjanjian Solo itu dibuat itu adalah 84 tahun. Jadi kita bisa kurangkan 2166 sebelum Masehi kurang 84, ya, kita akan menemukan 2082 sebelum Masehi. 2082 sebelum Masehi. Nanti kita akan lihat berapa lama perjanjian Solo ini digenapi. Berapa lama perjanjian Solo itu digenapi? Berapa tahun? Ya, berapa tahun? Nah, jadi kita sudah tahu usia Abraham, kemudian tahun pendirian perjanjian Suluh 2082 sebelum Masehi. Alkitab seringkali disalahpahami oleh orang-orang di luar sana, bahkan oleh orang Kristen. Tetapi Alkitab merupakan sejarah penebusan, sejarah nyata, bukan mitos, bukan dongeng atau legenda dan lain-lain, bukan. Itu sebabnya Alkitab diizinkan oleh Allah untuk mencatat, semua penulis-penulis itu mencatat tahun-tahun untuk membuktikan bahwa sejarah penebusan yang mengalir di dalam Alkitab itu berjalan beriringan dengan sejarah dunia. Itu sebabnya dibandingkan semua kitab suci yang dikatakan suci oleh manusia di bumi, hanya Alkitablah yang benar-benar terbukti. Jadi Alkitab itu merupakan hadiah yang luar biasa dari Allah untuk umat manusia. Luar biasa. Ya, baik. Um, Mari kita lihat tentang penggenapan perjanjian Solo. Ya, kita lihat poin yang ketiga tentang penggenapan perjanjian Solo. Bagaimana 400 tahun itu digenapi? Bagaimana? Kita tahu bahwa keturunan Abraham itu menjadi budak. Budak di negeri asing. Ini digenapi lewat orang Israel tinggal di Mesir. Tinggal di Mesir. Tapi ada muncul suatu suatu eh, apa ya? Suatu pertanyaan bahwa di Keluaran 12 ayat 40 dikatakan bahwa orang Israel itu diam atau tinggal di Mesir selama 430 tahun. Kok beda dengan 400 tahun ini? Nah, sepertinya 30 tahun ini menunjuk kepada masa Yusuf itu masih dihormati, masih ada pengaruh sehingga mereka belum menjadi budak di situ. Ya, belum diperbudak karena masih ada pengaruh. Akan tetapi kita bisa memahami bahwa selama 430 tahun orang Israel tinggal di Mesir, 400 tahun lamanya mereka diperbudak. Beberapa waktu yang lalu saya uh, nonton film Exodus, Gods and Kings. Jadi karena ini tentang Exodus, ini juga sementara dibahas di Shema Adonai, maka tentang Exodus ini saya nonton gitu kan. Tetapi memang itu apa ya, sangat-sangat tidak alkitabiah. Saya jadi nggak semangat untuk menontonnya, tetapi saya ingin tahu pandangan-pandangan orang di luar sana itu seperti apa. Karena film-film seperti Exodus, Kings, The Gods and the Kings, kemudian ada juga tentang Noah, itu semua merupakan eh, pandangan-pandangan eh, yang tidak berdasarkan dengan Alkitab. Semua itu disusun, entah ceritanya mereka bikin dari mana itu, gitu ya. Kalau kita tahu tentang Noah, gitu ya, film Noah, ada Melkisedeknya, tinggal bertapa katanya. Itu sangat-sangat sangat-sangat tidak alkitabiah. Sampai ada yang berkata itu film Nuh, tetapi tidak ada Nuhnya. Sama ini juga film Musa tetapi tidak ada Musanya. Sangat-sangat jauh. Maka em, pandangan-pandangan seperti itu benar-benar tidak
tidak mendasar kepada Alkitab. Tidak mendasar kepada Alkitab. Saya pikir mereka perlu membaca buku seri sejarah permusuhan supaya mereka bisa buat film lebih bagus kayak. Nah, Pendeta Berampak pernah ketemu dengan siapa direktur sutradara film yang Jaws itu, yang saya terkenal orang Yahudi juga. Nah, mereka foto sama-sama. Nah, di itu dulu. Nah, jadi kalau kita lihat pada akhirnya 400 tahun itu keturunan Abraham diperbudak di Mesir, ya, di Mesir. Dan ada tambahan, Allah katakan bahwa mereka akan keluar dengan membawa banyak harta. Kejadian 15 ayat 14, kemudian Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Di Keluaran 12 nanti Bapak Ibu baca di situ Allah tak beritahukan kepada Musa. Musa, kasih tahu kepada umat Israel. Kalian minta kepada majikan kalian. Apapun barang berharga semuanya kalian minta. Kalian minta. Maka mereka akan memberikan kepada kalian. 400 tahun. Mental mereka itu adalah mental budak. Jadi ketika mereka diundang ke rumah, kita suruh mereka duduk di kursi, mereka nggak akan bisa. Mereka akan duduk di lantai secara otomatis. Karena mental sebagai budak. Itu sebabnya Allah mengubah mereka. Kalian bukan budak lagi, tetapi kalian adalah anak-anak sulungku. Ah, ini luar biasa. Jadi, aku akan membalaskan, aku akan membayar lunas semua gaji, semua kerja keras, kerja rodi yang kalian telah jalani. Jadi minta. Wah, itu kan ragu-ragu semuanya, takut juga kan? Tetapi akhirnya ada yang berani minta pada akhirnya, kalau kita lihat, mereka mereka bisa membawa banyak harta gitu ya. Keluaran 12 itu mereka minta, ya mereka minta dan orang Mesir kasih. Yang penting mereka cepat-cepat keluar katanya. Nah, banyak harta di sini itu berapa banyak sih? Berapa besar banyak harta ini? Kalau kita lihat em, untuk mengetahui perkiraan berapa banyak itu yang mereka bawa keluar, kita bisa lihat eh, tentang bahan-bahan persembahan-persembahan yang dikumpulkan untuk mendirikan kemah suci, untuk membuat kemah suci. Jadi jumlah persembahan untuk pembangunan kemah suci dikatakan emas ada 29 talenta dan 70 sikal, perak itu 100 talenta dan 1775 sikal. Ini semua dikurskan sekitar, jadi hari ini itu sekitar 321 juta US dollar. Ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Ini luar biasa. Bayangkan membangun gereja seperti apa juga kayak gini duitnya. Ya, luar biasa. Jadi mereka benar-benar Tuhan menggenapi apa yang dijanjikannya kepada Abraham di Kejadian 15 ayat 14. Kejadian 15 ayat 14. Nah, kemudian Kejadian 15 ayat 15 kita bisa lihat Abraham dia panjang umur dan mati di usia yang baik gitu ya. Dan salah satu isi perjanjian sulu yang perlu digenapi adalah keturunan keempat akan kembali katanya. Kejadian 15 ayat yang ke-16. Pertanyaannya siapa keturunan keempat yang akan kembali ke Kanaan? Siapa yang akan kembali? Siapa keturunan keempat ini? Nah, kalau kita lihat, um, ada yang beranggapan, ya, ada yang beranggapan keturunan keempat itu yang kembali ke Kanaan itu dihitung sejak keturunan Abraham masuk ke Mesir. Mulai keturunan Abraham masuk ke Mesir. Jadi mulai Yakub katanya. Ada yang berpandangan seperti itu. Khususnya anaknya Yakub. Jadi dihitung Lewi. Lewi dia masuk ke Mesir. Kemudian dicatat bahwa setelah Lewi itu ada Kehat, kemudian ada Amram. Setelah Amram itu siapa? Musa. Musa kembali ke tanah Kanaan. Tetapi masalahnya Musa tidak masuk ke Kanaan. Dalam 430 tahun ini hanya 4 generasi. Ini tidak kalau kita bandingkan dengan silsilah Yosua itu tidak sama gitu jumlahnya. Ya, maka kita bisa menyimpulkan ada suatu dugaan bahwa keturunan Lewi, ya keturunan Lewi itu ada ya khususnya keturunan apa silsilahnya Musa
Maaf. Keturunan Musa itu ada generasi-generasi yang dihilangkan, ya. Kalau kita bandingkan dengan silsilah yang lain, perbandingan dan silsilah yang lain, maka Yosua dari Yusuf, anak Yakub itu sampai ke Yosua yang masuk tanah Kanaan, dicatat di 1 Tawarik 7 ayat 20 sampai 27 ada 11 generasi. Jadi dibandingkan dengan silsilahnya Musa, itu hanya 4 generasi yang masuk itu kan anaknya, bukan Musa. Tetapi silsilah Yosua dari Yusuf sampai ke Yosua itu ada 11 generasi. Ini Yusuf masuk ke Mesir, kemudian Yosua ini dia masuk ke tanah Kanaan. Di antara mereka berdua, dalam 430 tahun ada Efraim, Beria, Resep, Tela, Tahan, Ladan, Amihud, Elisama, Nun, papanya Yosua. Jadi kita bisa lihat bahwa pandangan bahwa dihitung uh, permulaan dari keturunan keempat dihitung dari keturunan Abraham masuk ke Mesir, ini tidak tepat. Ya, tidak tepat. Pada akhirnya kita harus melihatnya bagaimana? Kita harus melihat bahwa keturunan keempat ini dimulai dengan siapa yang menerima wahyu, siapa yang menerima perjanjian sulu ini. Dan itu adalah Abraham. Abraham. Dia adalah generasi pertama atau keturunan pertama sebagai titik permulaan 4 keturunan. Setelah Abraham, Ishak dia menjadi keturunan perjanjian, keturunan iman yang melanjutkan tongkat estafet pewarisan iman. Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Tetapi keturunan janji itu adalah Yakub. Yakub. Pada akhirnya Abraham, Ishak, Yakub. Generasi atau keturunan keempat yang akan kembali ke tanah Kanaan itu adalah satu dari 12 anak Yakub. Dan kita sudah tahu semuanya itu adalah siapa? Itu adalah, kalau kita lihat Ruben, ya, dia anak sulung tetapi dikatakan di Kejadian 49 dia telah mengotori peturunan ayahnya. Padahal dia itu disebut oleh Yakub dalam wasiat yang terakhir gitu ya. Ruben itu, wah dia adalah permulaan kegagahan, wah luar biasa. Semua yang sulung itu luar biasa ada kepada Ruben. Masalahnya, dia tidur dengan istri ayahnya. Kejadian pasal 35. Pada akhirnya bukan dia lagi yang terutama katanya. Yakub katakan, bukan dia lagi yang terutama. Pada akhirnya setelah Ruben ada Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi selalu disebutkan bersama-sama. Tetapi Simeon dan Lewi, bukannya mereka itu menerima berkat anak sulung. Yakub berkata bahwa mereka telah menjadikan amarah mereka sebagai senjata membunuh orang. Lebih lagi, sunat itu dipakai untuk bunuh orang. Ya, seperti ini. Kejadian 49 ayat 5-7. Pada akhirnya, Yehuda, dia menang WO. Kenapa? Ya, karena setelah Ruben, Simeon, dan Lewi, maka anak yang keempat adalah Yehuda. Dia adalah anak sulung secara jasmani. Di atas kertas, secara silsilah. Ya, secara silsilah. Dan kejadian, maaf, bukan 59 ya. Ini, sorry, saya ganti dulu ini. Salah typonya. Jadi kalau kita lihat, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai Silo datang katanya. Dia yang diutus, dia yang membawa damai datang. Ya, inilah Yesus Kristus. Betul ya? Yesus datang lewat silsilah Yehuda. Akan tetapi, siapa yang kembali ke tanah Kanaan? Kalau kita lihat, itu ada pada Yusuf. Itu ada pada Yusuf. Berkat yang luar biasa diberikan kepada Yusuf. Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Kemudian dikatakan di 1 Tawarik 5 ayat 1 sampai 2, memang Ruben adalah yang pertama-tama, tetapi bukan dia lagi yang terutama. Yehuda, ya dia dia juga bagus gitu ya. Dia yang dia juga dari dia datang raja, yaitu Daud gitu ya. Tetapi dikatakan di 1 Tawarik 5 ayat 1 sampai 2, hak kesulungan itu ada pada Yusuf. Pada Yusuf. Bukan kepada anak-anak yang lain, tetapi ada pada Yusuf. Jadi bagaimana kita tahu Yusuf adalah keturunan yang keempat?
Bagaimana Alkitab menjelaskannya? Lebih lagi, Yusuf, dia kembali ke tanah Kanaan, dia dikuburkan di Sikem. Apa hubungan Yusuf dengan Sikem? Apa kepentingan Sikem? Salah satu tempat yang Yesus samperin, Yesus mampir, di Yohanes 4 dikatakan bahwa dia pergi ke daerah Samaria. Dia ketemu dengan seorang perempuan Samaria, di mana katanya? Di kota Sikar. Nama lamanya adalah Sikem. Yesus pergi ke situ. Dan di tempat Yesus pergi, di situ, di Samaria yang menurut orang Yahudi itu adalah tanah kafir, justru disitulah Yesus menyatakan dirinya dan orang-orang Samaria bisa percaya. Apa hubungan Sikem dengan kayu salib? Apa hubungannya? Nah, kita akan bahas ini dalam kesempatan selanjutnya. Jadi pada akhirnya kita bisa lihat bahwa semua perjanjian sul itu digenapi apa adanya. Janji Tuhan semuanya berjalan apa adanya. Pada akhirnya berkat Tuhan bagi kita semua adalah kita sebagai keturunan Abraham menerima janji yang Allah janjikan, memperoleh hidup yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus akan datang kembali, dia akan menjemput kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Henny. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta. Luar biasa pengajaran firman hari ini. Saya percaya Bapak Ibu dapat mempelajari pelajaran hari ini yang luar biasa. Melalui pelajaran sejarah penebusan, sistematis ya. Tadi Bapak Ibu sudah melihat dari angka-angkanya, kronologinya, zamannya, masa-masanya itu teratur sekali. Jadi buat kita untuk gampang mempelajari Alkitab. Tapi sebelum kita masuk di dalam tanya jawab ya untuk diskusi, saya mau meminta kepada Saudara Aling untuk membacakan